Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas kewirausahaan yang berjudul Kebersamaan dan Etika Bisnis yang disusun oleh Anissa Afriliani Adha, Andi Setiawan, dan Andika Putra Pratama. Etika bisnis. Dalam arti luas, etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Karena norma-norma atau kebiasaan masyarakat di setiap daerah negara berbeda-beda. Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan atau stakeholders. Pentingnya etika bisnis. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Hal ini disebabkan semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stakeholder. Stakeholder adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan-keputusan perusahaan. Ketentuan yang mengatur etika dalam berwirausaha. 1. Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. 2. Penampilan yang ditunjukkan seorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. 3. Cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Dan 4, cara berbicara seorang pengusaha juga harus mencerminkan usahanya, sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Sikap dan perilaku wirausaha. 1. Jujur dalam bertindak dan bersikap. Sikap jujur merupakan modal utama seorang karyawan dalam melayani pelanggan. Kejujuran dalam berkata, berbicara, bersikap, maupun bertindak. 2. Rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas. Dalam menghadapi tamu atau pelanggan, seorang karyawan harus selalu murah senyum. Jangan sekali-kali bersikap murung atau cemberut. 3. Lemah lembut dan ramah tamah. Dalam bersikap dan berbicara pada saat melayani pelanggan atau tamu, hendaknya dengan suara lemah lembut dan sikap yang ramah tamah. 4. Sopan santun dan hormat. Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, hendaknya selalu bersikap sopan dan hormat. 5. Selalu ceria dan pandai bergaul. Sikap selalu ceria yang ditunjukkan karyawan dapat memecahkan kekakuan yang ada, sedangkan sikap pandai bergaul akan menyebabkan pelanggan merasa cepat akrab dan merasa seperti teman lama, sehingga segala sesuatu berjalan lancar. 6. Fleksibel dan suka menolong pelanggan. Dalam menghadapi pelanggan, karyawan harus dapat memberikan pengertian dan mau mengalah kepada pelanggan. Segala sesuatu dapat diselesaikan dan selalu ada jalan keluarnya dengan cara yang fleksibel. Peran dan etika bisnis. Menurut Richard D. George, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil, memerlukan 3 hal pokok, yaitu 1. Memiliki produk yang baik. 2. Memiliki manajemen yang baik. Dan yang ketiga, memiliki etika. Manfaat etika bisnis dalam wirausaha. Yang pertama, untuk persahabatan dan pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan, dan yang terakhir menjalin kerjasama dengan pelanggan. Fungsi etika bisnis terhadap perusahaan. Berikut ini akan dibahas berbagai permasalahan etika bisnis yang terjadi di beberapa bidang fungsi perusahaan. A. Etika bisnis di bidang akuntansi.
Fungsi akuntansi merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan demikian, kejujuran, integritas, dan akurasi dalam melakukan kegiatan akuntansi merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan oleh fungsi akuntansi. Salah satu praktek akuntansi yang dianggap tidak etis, misalnya penyusulan laporan keuangan yang berbeda untuk berbagai pihak yang berada dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penyusunan laporan keuangan. B. Etika bisnis di bidang keuangan. Artinya, skandal keuangan yang berasal dari pelaksanaan fungsi keuangan yang dijalankan secara tidak etis telah menimbulkan berbagai kerugian bagi para investor. Pelanggaran etika bisnis dalam bidang keuangan dapat terjadi misalnya melalui praktek window dressing terhadap laporan keuangan perusahaan yang akan mengajukan pinjaman ke bank. C. Etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Hubungan yang dilakukan perusahaan dengan para pelanggannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Untuk melindungi konsumen dari perlakuan yang tidak etis yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. D. Etika bisnis di bidang teknologi informasi. Salah satu area yang memiliki pertumbuhan masalah etika bisnis paling besar di era 1990-an sampai awal tahun 2000 adalah bidang teknologi informasi. 7 alasan yang mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara etis. A. Meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. B. Penerapan etika bisnis mencegah agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang menyebabkan stakeholders lainnya. C. Penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. D. Penerapan etika bisnis seperti kejujuran, menepati janji, dan menolak suap. E. Penerapan etika bisnis agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan. F. Penerapan etika bisnis perusahaan secara baik di dalam suatu perusahaan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran. G. Perusahaan perlu menerapkan etika bisnis untuk mencegah agar perusahaan tidak memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. H. Sanksi pelanggaran yang tidak akan diterima jika perusahaan tidak menerapkan etika dalam bisnisnya. Etika bisnis di Indonesia. Di Indonesia, etika bisnis merupakan suatu yang lama, tetapi sekaligus baru. Sebagai sesuatu yang bukan baru, etika bisnis eksis bersamaan dengan hadirnya bisnis dalam masyarakat Indonesia. Artinya, usia etika bisnis sama dengan usia bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam memproduksi suatu kemudian memasarkannya. Masyarakat Indonesia tempo dulu juga telah berpatokan pada pertimbangan-pertimbangan untung dan rugi. Namun dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang cintai damai, maka masyarakat Indonesia termotivasi untuk menghindari konflik-konflik kepentingan termasuk dalam dunia bisnis.
Dua hal penting yang menjadi hambatan bagi perkembangan etika bisnis di Indonesia adalah budaya masyarakat Indonesia dan kondisi sosial politik di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.